Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan beribadah doa malam pada malam hari ini, mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan kita boleh memuji dan menyembah nama Yesus. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Kau memberikan dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami dengan segala kerendahan hati, kami ingin memuji dan menyembah nama Engkau Yesus. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Urapi kami boleh merasakan jamahan-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.
bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah,
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan
setiap nafasku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap. Haleluya, haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Yesus, Tuhan di hidupku, Yesus, Tuhan di setiap. Haleluya, buatanku. Ku nyatakan Engkau Yesus, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Hanya Engkau Yesus, Tuhan dalam hidup kami, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan kami, Tuhan Yesus yang selalu kami sembah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selalu mengajarkan kami untuk berserah hanya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Biblecast kita hari ini. Sudah seri ke-64 ya, kitab ulangan kita. Terus mengingat bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk membeli tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa. Jadi para pendengarnya, pembaca aslinya itu adalah orang Israel yang lahir, mungkin lahir di Mesir, tapi 20 tahun ke bawah, atau lahir di tengah perjalanan. Yaitu generasi yang baru mendengarkan 4 khotbah Musa. Jadi kitab ulangan ini membahas, kita tahu dari kata kuncinya ya, pembaharuan, renewal. Pembaharuan apa? Pembaharuan mengulangi kembali perjanjian Musa yang disampaikan dulu di Gunung Sinai. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 itu ayat kuncinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini duet, run on me. Hukum yang pertama 40 tahun yang lalu dan hukum yang kedua berjalan bersama-sama, berlari bersama-sama.
Kita sudah sampai Ulangan pasal 23, khotbah Musa yang kedua, sudah sampai pada hukum sipil dan sosial di bagian-bagian akhir. Ada 4 hukum, cukup banyak yang kita pelajari hari ini ya. Hukum kenajisan di perkemahan, hukum budak yang melarikan diri, hukum pelacuran bakti, dan hukum sumpah nazar. Karena ada 4 hukum, kita langsung penjelasan dan penerapan ya. Oke, hukum yang pertama yang kita bahas hari ini, pasal 23 ayat 9. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu skop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik padamu. Ya, jadi ini hukum kenajisan di perkemahan. Ingat ya, hukum ini berkaitan dengan kemurnian, kesucian di perkemahan ketika mereka pergi berperang. Jadi fokusnya bukan perkemahan sekarang, walaupun mereka memang entar lagi mereka mau berperang ya. Tapi ini bicara nanti di masa depan. Nanti kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian dan kamu harus pergi berperang dan pergi berperang di tempat lain dan mendirikan perkemahan tentara di sana, aturan ini diberlaku seperti itu. Nah, kenapa penting harus menjaga kemurnian dalam peperangan? Emangnya ada ibadah di situ? Emangnya ada sesuatu yang harus dipikirkan? Ingat ya, ingat Holy War yang sudah kita bahas. Setiap kali mereka pergi berperang, orang Israel terlibat dalam perang suci. Berarti Tuhan Allah berperang untuk mereka. Namanya perang suci ya, perang untuk Tuhan. Jadi mereka harus tetap murni, suci secara seremonial, ibadah, agar kehadiran Tuhan Allah tetap ada bersama-sama mereka. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, habit, kebiasaan. Kebiasaan tentara waktu tinggal bersama dengan masyarakat, keluarga, cenderung berbalik ketika mereka di medan perang, jauh berbeda. Ya, di medan perang tentara cenderung akan mengabaikan moral dan norma dan menyebabkan mereka menjadi najis. Nah, dikatakan alasan yang ketiga pelanggaran di malam hari. Itu berarti ingat ya, orang Israel di masa perjanjian lama kalau perang itu biasanya siang. Setelah perang sore lalu mereka kembali ke perkemahan. Musuh juga sama, tidak saling menyerang seperti itu. Nah, pelanggaran di malam hari itu membuat seorang tentara di perkemahannya secara seremonial bisa mereka najis besok harinya. Padahal mereka besok masih pergi berperang. Nah, najisnya perkara apa? Oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari. Nah, catatan Imam pasal 15 itu menolong bahwa mungkin ada cairan yang keluar. Buang air kecil, buang air besar, diare, cairan sperma, dan yang banyak itu yang membuat mereka najis secara seremonial. Nah, alasan yang keempat adalah, tadi itu kita bacakan kada hajat. Apa itu? Buang air besar. Ya. Nah, makanya secara seremonial aturan yang keempat adalah perintah untuk bawa sekop. Yaitu untuk apa? Mengubur kotoran di luar perkemahan, tidak boleh dalam kemah, malas keluar, tinggal sekop aja ditutup selesai. Enggak. Ingat ya, ini berhubungan bukan masalah moral, tapi ini seremonial. Nah, bicara soal kotoran manusia itu, nah makanya para rabi lalu menafsirkan ayat ini di masa-masa depan.
ayat ini ditafsirkan secara harafiah, letter luck ya. Berarti ini gambar taman di salah satu di Yerusalem sekarang. Jadi tidak boleh ada pemakaian pupuk kandang dipakai di kota Yerusalem karena kota Yerusalem adalah kota suci, holy city. Kenapa suci? Karena ada bait Allah di situ. Oke. Jadi ada 4 alasan. 4 alasan itu diberlakukan kenapa ayat 14 dikatakan Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah kemahmu. Memangnya Tuhan inspeksi? No. Biasanya kalau mereka pergi berperang, imam menyertai dengan membawa tabut perjanjian. Karena ada tabut perjanjian di perkemahan, itu berarti Tuhan ada di perkemahan mereka. Makanya kenapa mereka harus menjaga kemurnian secara seremonial waktu perang. Karena Tuhan ada bersama mereka. Nah, makanya gambaran simbolis kehadiran ilahi saat orang lain membawa tabut perjanjian ini, nah digambarkan sama seperti awan ya, tiang awan atau Shekinah glory, api kemuliaan Tuhan yang menyertai mereka di perkemahan pada waktu mereka ada di perjalanan 40 tahun ini. Jadi ini gambaran simbolis seperti itu. Lalu penerapannya buat kita tuh apa? 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi penerapannya buat kita ya, bukan saja perang, bahkan saat-saat pribadi. Kenapa? Di perkemahan. Sudah istirahat sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Tuhan Allah yang maha kudus, yang maha hadir, Dia mengamati perilaku kita semuanya. Ketika tidak ada seorang yang melihat. Ingat khotbah minggu kemarin. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, Tuhan melihat kita semuanya. Hukum yang kedua sekarang. Ya, Ulangan 23 ayat 15 dan 16. Janganlah kau serahkan tuannya kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Nah ini hukum yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah hukum ketika ada budak yang melarikan diri. Ini bukan dimaksudkan budak orang Israel ya, enggak. Jadi ini budak dalam ayat ini ceritanya kalau ada budak dari negara lain lalu mencari suaka perlindungan. Sama seperti beberapa orang Afghanistan melarikan diri karena ada Taliban yang berkuasa. Setelah 20 tahun mereka menikmati kebebasan, lalu Amerika pergi dan Taliban masuk dan banyak orang pergi cari perlindungan suaka politik. Nah ceritanya sama seperti ini. Jadi ada seorang budak yang melarikan diri dari negara asing dan masuk ke negeri Israel mencari perlindungan. Nah perintah ini, hukum ini menyuruh orang Israel tidak boleh menyerahkan budak ini dikembalikan kepada tuannya. Karena ini praktek normal di Timur Dekat kuno dan Israel termasuk di Timur Dekat kuno itu. Jadi Tuhan mengatakan jangan diserahkan. Ingat ya, sebenarnya perjanjian Timur Dekat kuno itu mencakup ketentuan bahwa budak yang melarikan diri atau buronan mesti dikembalikan. Jadi semua kode hukum Timur Dekat kuno, ada kode Hammurabi dan beberapa kode yang lain itu menuntut supaya budak yang lari itu dikembalikan dan pasti dihukum mati sama tuannya, itu pasti itu. Jadi karena hukum ini ditegakkan Tuhan di orang Israel, nanti kalau kamu masuk ke negeri perjanjian, ingat perjanjian ini engkau sama Tuhan. Ya kenapa? Kamu tidak butuh aliansi politik. Cukup Tuhan saja. Ya. Ini ada kaitannya dengan hukum pernikahan yang kemarin kita lihat ya. Nah, jadi perhatikan ya, berulang-ulangnya tuntutan Tuhan untuk ingat kebebasan budak asing yang melarikan diri. Lihat ya, tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Ada 4 frasa. Frasa bahwa negeri Israel the land of freedom, seperti itu. Ya, alasannya jelas sekali ya. Yang pertama, perjanjian Musa ini berfokus pada hak dan perlindungan. Makanya Tuhan berkata,
Orang asing, janda, yatim piatu harus kau perhatikan. Ya, orang lemah, orang tidak berdaya, orang yang dikucilkan. Nah, ini pengenapan janda, anak yatim dan orang asing. Jadi hukum tidak menindas buronan, budak buronan ini untuk mengingatkan orang Israel, kamu itu loh dulu, kamu itu budak di negeri Mesir. Nah, saya mau bawa saudara, itu istilahnya kenapa adalah istilah hamba, doulos dalam perjanjian baru. Ini kan perjanjian lama. Nah, ingat ya, dalam Filipi pasal 2, Yesus mengambil rupa seorang hamba, budak, doulos. Dan saudara mesti ngerti ya, budak itu seperti sampah bagi di tangan tuannya. Pelanggaran kecil saja dicambuk, bisa dimutilasi, disalib, atau dibuang, dilemparkan kepada binatang buas. Ini yang mengerikan. Dalam perjanjian baru ini penerapan ya. Itu yang Yesus lakukan. Dia seperti budak. Tapi ada juga cerita, ada namanya budak namanya Onesimus. Kalau saudara pernah baca surat Rasul Paulus kepada Filemon. Nah, Filemon itu pengusaha di Kolose, bosnya, juragannya, daukenya si Filemon. Filemon ini budaknya Onesimus. Onesimus ini melarikan diri karena beberapa penafsir mengatakan dia menggelapkan. Kalaupun dia merugikan engkau, itu istilah yang akhirnya beberapa penafsir mengatakan bahwa Onesimus menggelapkan harta tuannya Filemon. Makanya budak itu biasanya lari ke ibu kota, ke kota Roma. Kenapa? Karena sepertiga kota Roma itu budak semuanya. Jadi mudah membaur di sana. Nah, Paulus merasa bahwa dia perlu meluruskan kembali kesalahan yang dibuat oleh Onesimus. Makanya Paulus kirim Onesimus kembali, bawa surat Filemon. Nah, sang tuan Filemon ini diminta Paulus untuk bisa menerima dan memaafkan kembali. Alasannya karena kasih yang pernah diberikan Paulus kepada Filemon dalam pelayanannya. Nah, itu penerapan ya. Penerapannya dua kan, Yesus lalu cerita Filemon. Nah, penerapan buat kita ya, ingat, Tuhan itu juga melihat perlakuan kita kepada orang yang di bawah kita. Saya ini bawahan, saya tidak pernah jadi bos. Tetap ada orang yang di bawah saudara. Tuhan perhatikan itu. Ya. Oke. Hukum yang berikutnya, di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Di antara anak-anak lelaki Israel, jangan ada semburit bakti. Nah, jadi ini hukum pelacuran. Bagian yang pertama pelacuran bakti, ada dua ya. Yang pertama pelacuran bakti itu bentuknya feminin. Feminin yang kudus. Masa ada? Itu berarti gini loh. Ini pelacur yang dianggap suci karena dia berada di kuil berhala, kuilnya orang kafir. Jadi imam, tapi pekerjaannya melacur. Seperti ini. Nah, atau semburit bakti. Nah, itu bentuk maskulin. Semburit itu bahasa Indonesia menerjemahkan semburit karena dari kata buritan. Maaf. Mainnya dari belakang. Makanya laki biasanya begitu. Laki pelacur bakti yang tinggal di kuil, sama-sama kuil berhala seperti ini. Nah, pelacuran bakti di kuil berhala, kuil kafir ini itu biasa sekali, dan orang Israel pernah melewati sejarah kelam seperti itu. Nah, larangan di sini untuk mencegah supaya ritual agama asing, agama Kanaan, agama Timur Dekat tidak dipraktekkan di Israel. Supaya kamu apa? Murni, kamu hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau. Jangan terkontaminasi. Jadi hukum ini jelas sekali ya. Nah, ternyata sejarah Israel dalam perjalanan Eksodus dan tinggal di Kanaan pun jatuh bangun dalam masalah ini. Ingat ya, ini kepercayaan orang Kanaan, siklus kesuburan Baal, ya Baal epik. Jadi ceritanya Mot, dewa kematian, di musim dingin dikalahkan oleh Baal, dewa kehidupan di musim semi. Lalu dia bangkit lagi. Nah, cara bangkitnya gimana? Jadi mesti ke pelacuran bakti. Petani-petani laki-laki
pergi ke pelacuran bakti, upacara kesuburan, di mana ada pelacur wanita mempraktekkan pelacuran bakti. Makanya laki-laki antri kalau masuk sini. Hobi. Kenapa orang-orang Israel suka pergi ke Baal? Karena ada pelacuran bakti. Supaya tanah subur, harus pergi ke Baal, menyembah Baal, memberikan persembahan Baal, dan melakukan ritual seks dengan imam-imam. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Nah itu yang Tuhan katakan seperti ini. Waktu perjalanan, Bileam gagal menyumpai orang Israel 5 kali. Akhirnya dia cari jalan halus. Dia bawa orang Israel ke dalam pelacuran bakti. Nah itu namanya, makanya disebut dalam perjanjian baru, perbuatan Bileam seperti ini. Di Korintus kalau saudara masih ingat, saya pernah berkhotbah, lihat ya, ada namanya kuil Afrodit, pelacuran bakti ini ya, laris manis. Kenapa? Karena orang-orang, nah saudara lihat yang 7 km itu, dari pelabuhan itu untuk bongkar muat, mampir dulu ke Korintus, pelacuran bakti di situ. Lalu mereka kembali bongkar muat, berangkat lagi kapalnya, seperti itu. Ini reruntuhan kuil Afrodit dan rekonstruksinya yang sudah bisa lihat di kota Korintus seperti ini. Lihat ya, latar belakang yang di belakang ini ada kota pelabuhan. Seperti ini. Oke, hukum yang berikutnya. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ingat ya, tadi itu kita bahas pelacuran bakti bagian pertama. Bagian yang kedua bicara mempersembahkan nazar dari uang haram, uang semburit bakti, uang pelacuran bakti. Jadi istilah sundal, pelacur di sini ini secara umum ya, bukan istilah khusus pelacuran bakti di situ. Nah, ada 2 istilah, namanya zonah, itu pelacur perempuan, bahasa Indonesia menerjemahkan sundal. Ada namanya keleb, ini pelacuran laki-laki. Nah, keleb ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, itu literalnya itu anjing. Makanya kalau saudara lihat dalam beberapa terjemahan Alkitab Perjanjian Baru, seringkali disebut anjing. Itu gambaran pelacur laki-laki yang seperti itu ya. Yang saya katakan tadi itu semburit. Nah, jadi kalau orang Israel bersumpah nazar, tidak boleh dibayar dari praktek berdosa ini. Ingat ya, mereka jadi pelacur bakti. Orang-orang yang pergi beribadah di sana, mereka pasti bayar duit, kasih persembahan, dan mereka terima bagian itu. Dan Tuhan berkata jangan pakai uang itu, dosanya besar sama Tuhan ya. Ingat ya, membayar nazar itu mengungkapkan rasa syukur atas penyediaan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Kita kan mengharapkan sesuatu, kita bernazar sesuatu, kita berjanji sesuatu kepada Tuhan. Jadi kalau menggunakan uang yang ini bukan berkat Tuhan, bukan disediakan Tuhan untuk membayar, itu berarti kamu tidak tulus dan kamu munafik. Itu masalah buat Tuhan. Jadi membayar nazar dari uang haram itu menjijikkan bagi Tuhan, yang sama dengan penyembahan berhala, persembahan hewan yang cacat atau tidak jujur, mencuri dan lain sebagainya. Penerapan buat kita ya, ingat ya. Tapi kalau ada orang pelacur, pria wanita yang bertobat, pasti diselamatkan Tuhan. Seperti siapa? Tamar, Rahab, atau di Perjanjian Baru yang kita bahas kemarin ya, wanita yang kedapatan berzina. Nah, kalau saudara masih ingat, saya pernah memberikan ilustrasi ini beberapa tahun yang lalu tentang pelacuran bakti yang terjadi di dunia ini sekarang, yang tidak pernah tahu tentang Yesus, tapi mereka diselamatkan. Namanya Shemita. Ayo kita lihat klipnya. Today we're going to take a look at the incredible story of Samita. She was living a horrible life as a temple prostitute until she was rescued by an angel.
Samita lives in the south of India in the state of Andhra Pradesh. When she was 11 years old, her untouchable parents sold her to the local priests to be trained as a Devadasi or a Jogini. As a Devadasi, her religious obligations included serving God as a temple prostitute for the spiritual leaders and as a sex slave for the men of the village. For several years, Samita was raped every day by the temple priests. They also pimped her out for money to the wealthier devotees. Samita cried a lot, so she was often beaten severely to the point where she was blinded in one eye. She knew there was no possibility of escape. Because she was a Devadasi and an untouchable, if she went to the local police or tried to run away, no one would help her, and things would just get worse. She could be tortured or even killed. During the full moon puja ceremony, Samita's duty was to perform a ritual dance and to give darshan or special blessings to the bhakti devotees. These ceremonies usually attracted a lot of onlookers as well, because the rituals are often performed naked or nearly so. One night, on her way to the temple shrine to prepare for puja, Samita encountered a woman in the crowd who she had never seen before. They spoke only briefly, and then the woman gave her a card with a picture on it. The woman said to her, "That man will protect you from the village priests." Samita didn't recognize the man, but she took the card anyway. On the back side of the card was a street address, which also didn't mean anything to her, because in her village, none of the buildings or houses even had street numbers. Samita left the woman and hurried into the temple shrine room, and that's when things really got strange. She approached the image of the local goddess, and as she did, a bright, fiery angel suddenly appeared in front of her. The temple priest was so frightened that he fell down on the floor and covered his head. The angel spoke Samita's name, then told her to go with him right now. And he walked outside and started down the street. Samita followed him until she arrived at the village train station. And as she entered the platform area, the angel disappeared. Samita walked over to the spot where he had vanished, and there on the ground, she found a railway ticket to the city of Hyderabad. She got on the departing train, rode to Hyderabad, and got off. She didn't know anybody there, and it was getting late. But she decided to see if anybody might know anything about the street address on the back of the card. She asked around, and it turned out the address was close by and easy to find. The place was a locally operated missions organization that rescues untouchable girls who have been sold into prostitution and slavery. The women at the mission invited her to stay and gave her her own room. Now Samita is happy and healthy, and she's living there in a protected environment. And she's going to school full-time to pursue her dream of becoming a teacher. Oh yeah, about 4 months after entering the mission, Samita had another miracle. One morning, the young women who lived there were gathered around saying prayers for each other. When it became Samita's turn to be prayed for, a warm sensation came over her whole body and then concentrated on her face. As it grew hotter and hotter, then her blind eye opened and she discovered that she could see perfectly well again. Oke, hukum berikutnya. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Nah, ini hukum yang berikutnya adalah hukum membungakan uang. Nah, ini paralel ya dalam Keluaran dan Imamat. Jangan engkau membungakan. Dalam bahasa Ibrani literalnya, terjemahan literalnya itu sesuatu yang menggigit. Jadi bunga itu sesuatu yang menggigit orang lain. Frasa kepada saudaramu itu diperjelas ya. Saudaramu berarti saudaramu orang Israel, sesama orang Israel yang jatuh miskin, yang membutuhkan. Jangan membungakan uang, karena itu sama seperti menggigit mereka. Jadi membungakan uang buat saudara Israel, sesama orang percaya yang miskin, itu memperburuk keadaannya. Ya.
sudah sakit digigit lagi. Itu sama seperti memberikan makan keserakahan. Kita sudah, misalnya kita kaya, kita serakah, tambah serakah lagi. Kasih makan kepada keserakahan itu. Jadi ingat ya, orang Israel pada waktu itu sederhana hidupnya ya. Pertanian, peternakan, ladang, dan ada lagi perdagangan kecil-kecilan seperti itu. Jadi kalau ada saudaramu pinjam, jangan mengharapkan keuntungan. Itu yang Tuhan katakan seperti ini. Nah, tapi dalam ayat yang ke-19 tadi itu ada dua ya, kepada saudara Israel, tapi kalau kepada orang asing, selain saudara seiman, selain saudara sesama Israel, beda. Karena itu urusan dagang, business is business. Pinjam, mereka pakai untuk modal, mereka mau jadi kaya, boleh kamu kasih bunga. Itu perintah Tuhan. Jadi tujuan hukum ini beda. Kalau sesama Israel, kamu tidak boleh kasih bunga. Sesama orang percaya tidak boleh kasih bunga. Tapi kepada orang asing, kepada orang tidak seiman, kamu boleh kasih bunga seperti itu. Ini yang menolong kita dalam perjanjian baru. Ini penerapan ya. Yesus juga peduli masalah sosial, pemerasan terhadap si miskin. Ingat ceritanya. Orang hamba yang berhutang sekian talenta kepada raja diampunin. Tapi ada saudaranya yang berhutang lebih amat sangat sedikit, dia masih paksa. Ingat, Tuhan lihat semuanya itu. Ya. Ingat ya, apalagi sekarang ini. Oh, pinjol. Waduh, mengerikan ya. Orang hutang 1,5 bisa jadi 30 juta. Banyak ya. Kasus wanita di Solo terjerat urusan online, pinjol online ya. Supir taksi dia gantung diri karena tidak bisa bayar. Apalagi sekarang ini pay later ya. Hati-hati, banyak yang pay later itu. Oke, hukum yang terakhir. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Hukum yang terakhir kita pelajari adalah hukum sumpah, hukum nazar. Jadi hukum ini menekankan orang Israel, kamu harus jujur di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan komitmen verbal, komitmen mulut yang keluar dari mulutmu sama Tuhan. Ingat ya, karena sumpah dan nazar itu beda-beda ya. Nanti saya terangkan sebentar lagi. Itu bukan tekanan, bukan paksaan. Kamu menyembah Tuhan lalu mengucapkan nazar atau sumpah. Jadi sekali diucapkan harus ditepatin. Sebagaimana ingat, Tuhan juga menepati janjinya. Jadi kalau kita bernasar, ingat itu. Nah, saya hubungkan dengan kitab Bilangan pasal 30, karena itu banyak bicarakan di sini ya. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya dengan suatu janji. Nah, makanya nasar itu janji, ngikat ya. Maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Apa bedanya nazar dan sumpah ya? Nadar itu janji mau melakukan sesuatu. Tapi sumpah, izar itu janji tidak melakukan sesuatu. Itu bedanya ya. Nazar itu berarti mau melakukan sesuatu kalau Tuhan penuhi. Tapi sumpah tidak melakukan sesuatu kalau Tuhan memenuhi. Seperti itu. Jadi contohnya ya, saya mau korban ini itu untuk Tuhan, mau kasih orang ini, orang itu, atau mau puasa, mau bersedekah, atau minta belas kasihan. Tuhan, nyatakan Tuhan pertolonganmu, belas kasihanmu, karena ada sesuatu yang kita inginkan ya. Nah, berdasar atau mungkin karena ungkapan terima kasih. Puji Tuhan, aku dapat berkat banyak, aku mau berkasih untuk Tuhan. Nah, itu sama ya. Ingat, apa yang kita ucapkan, nazar atau sumpah itu mengikat. Ikatannya jiwa, roh, tubuh kita sama Tuhan. Serius.
Nasar berarti kita ikut aturannya Tuhan, tata caranya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Dan ingat, itu mengikat. Allah pasti menuntut supaya kita menepati janji kita. Saya hubungkan dengan kitab Pengkhotbah pasal 5, kita disuruh menghormati Allah. Kalau kita bernasar harus ditepatin. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Nasar, janji suci, itu sumpah. Sifatnya sukarela, nilainya besar di hadapan Tuhan. Apa itu nasar? Apa itu sumpah? Janji kudus tanpa syarat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ingat ya, sumpah itu berat. Karena dalam sumpah itu ada kutuk. Gagasan memohon kutuk atas diri sendiri kalau bersumpah demi nama Allah Tuhan, lalu kita kasih kebebasan kepada Allah untuk bertindak atau mempercayakan kalau saya tidak menepatin, kalau saya tidak melakukannya seperti itu. Makanya lebih baik tidak berjanji sama sekali daripada berjanji dan kita tidak memenuhinya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah kata-katamu membuat engkau berdosa sehingga engkau terpaksa mengatakan kepada imam yang melayani Tuhan bahwa engkau keliru mengucapkan janji. Untuk apa membuat Allah marah kepadamu sehingga dihancurkannya pekerjaanmu? Ingat ya, murka Allah itu karena apa? Kita sumpah sak geleme dhewe, asal jeplak, asal ngomong. Dan itu bisa menghapuskan semua berkat kita, keberhasilan kita, hilang musnah. Ingat, suami istri Ananias dan Safira punya utang janji sumpah enggak? Nasar yang luar biasa. Saya memberikan waktu untuk Tuhan. Saya memberikan pelayanan ibadah saya sama Tuhan. Saya memberikan persepuluhan saya sama Tuhan. Saya memberikan sesuatu yang lain sama Tuhan. Janganlah sembarangan berjanji kepada Allah. Janganlah berlaku bodoh dengan menghamburkan kata-kata. Kuserahkan semuanya pada Tuhan. Hati-hati. Allah Maha Kuat dan kita kecil, kita lemah. Karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Jadi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar 4 hukum. Cukup banyak, tapi kami boleh diberkati, kami boleh melakukannya, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Ada beberapa penerapan yang bagus untuk kami yang harus kami lakukan dan mengingatkan kami kembali. Kau berkati kami yang sudah ikut doa malam, hamba-Mu yang melayani, dan berkati gereja kami. Dan mari kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, pekerjaan kita, anak cucu menantu kita, kesehatan kita, dijauhkan dari segala COVID, dan berkat Tuhan rohani jasmani melimpah dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.